Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian materi Sirah Nabawiyah, yaitu masa Islamnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan bahas tentang Umar bin Khattab pada saat awal-awal mendapatkan hidayah, kemudian beliau masuk Islam, dan masuk Islamnya Umar itu adalah merupakan kemenangan bagi umat Islam. Dan kita akan sebutkan keutamaan dari Umar bin Khattab serta terjadinya long march pertama yang ada dalam Islam ketika sebelumnya kaum muslimin beribadah dengan takut, dengan sembunyi-sembunyi. Maka setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan 3 hari berikutnya disusul masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab ini masuk Islam pada sekitar bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Baiklah, kita lanjutkan. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau ini terkenal sebagai jagoannya kota Makkah dan terkenal tegas. Kemudian beliau juga memiliki sifat yang temperamental atau gampang tersulut emosinya, tetapi juga memiliki sifat yang lembut. Di balik itu sering menimpakan siksaan kepada kaum muslimin pada saat beliau belum masuk Islam, dan beliau trauma dengan kejadian Zaid bin Amr bin Nufail. Dulu pernah kita ceritakan, di antara para hunafa atau orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif, yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau ini sejak awal tidak mau menyembah berhala dan sering mengingkari tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Di antaranya ketika masyarakat jahiliyah menyembelih binatang semacam kambing, itu diatasnamakan berhala. Maka diingkari oleh Zaid bin Amr ini, karena yang menciptakan kambing adalah Allah Ta'ala. Mengapa ketika disembelih diatasnamakan berhala? Berhala tidak bisa menciptakan kambing. Berhala yang dianggap Tuhan oleh mereka dibeli dengan harga murah, 1-2 dirham sudah dapat berhala. Ini membuat fitrah atau nurani kesucian dari Zaid bin Amr ini memberontak. Ketika menyaksikan orang-orang Arab jahiliyah tawaf di sekitar Ka'bah dan mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, la syarikun huwa laka. Jadi ada kata-kata Allah Ta'ala di situ disebutkan
labbaika la syarika laka labbaik, kemudian ada tambahan illa syarikun huwalak, kecuali sekutu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Nah, itu mereka diingkari oleh Zaid bin Amr ini, bahwasanya Allah tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai suatu makhluk pun. Tetapi itu tidak mendapatkan respon yang positif dari keluarga besarnya, bahkan mendapatkan perlawanan, terutama dari pamannya sendiri yang bernama Al-Khattab. Jadi Al-Khattab itu ayah dari Umar, ya. Sehingga antara Zaid dan Umar ini masih sepupuan. Dan Zaid bin Amr ini ayah dari Sa'id bin Zaid, yaitu saudara ipar daripada Umar. Artinya nanti Sa'id bin Zaid itu adalah suami daripada Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Nah, jadi seperti itu, dia dipukuli oleh Al-Khattab ini dengan keyakinannya, penentangannya kepada ajaran agama jahiliyah. Akhirnya dia lari dari kota Mekah dan hanya datang dengan sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan datang kembali ke Mekah itu akan dipukuli lagi oleh keluarga besarnya, terutama oleh pamannya tadi, oleh Al-Khattab itu. Akhirnya dalam sebuah kesempatan Zaid bin Amr ini bersama dengan dua kawannya melakukan perjalanan sampai ke Syam, dan di sana bertemu dengan pendeta Yahudi. Mendapat informasi dari pendeta Yahudi ini bahwa Nabi akhir zaman itu ada di Mekah, tempat di mana Zaid bin Amr tinggal, tapi tidak tahu karena saat itu masih sekitar tahun 35 ya, artinya pada saat Nabi usia 35 tahun ya, jadi 5 tahun sebelum masa bi'tsah atau masa kenabian. Jadi saat itulah akhirnya Zaid bin Amr ini kembali ya, melakukan perjalanan untuk pulang karena mendapat informasi ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Saat itu nama Ahmad belum dikenal di Mekah, tidak seperti nama Muhammad. Sehingga dalam perjalanan pulang itu Zaid bin Amr dicegat oleh kawanan perampok dan dibunuh, akhirnya meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal beliau sempat berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku terhadap kumpulkanlah aku dengan keyakinan agama Nabi Ibrahim, dan jadikanlah keturunanku, anakku itu nantinya mengikuti agama Nabi akhir zaman. Allah mengabulkan doanya Zaid bin Amr ini. Putranya nanti yaitu Sa'id bin Zaid inilah yang ikut beriman, dan salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yaitu putra daripada Zaid bin Amr ini yang bernama Sa'id bin Zaid. Jadi itulah doa Zaid yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan nanti kata Rasulullah, Zaid bin Amr ini pada hari kiamat akan dibangkitkan sendirian, tetapi menjadi umat yang terpisah. Artinya walaupun sendirian, dia itu posisinya seperti satu umat yang terpisah dan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya beliau juga berhak ya nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat karena memang hidup sampai pada 5 tahun menjelang bi'tsah itu, jadi belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum sempat berinteraksi secara langsung, walaupun satu kota ya, satu Mekah, tetapi tidak berinteraksi setelah Rasul diangkat menjadi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Umar khawatir akan terjadi apa yang menimpa pada Zaid bin Amr terhadap pemukulan ataupun penyiksaan yang dilakukan kalau masuk Islam. Jadi Umar masih mengikuti agama nenek moyangnya saat itu.
Nah, kemudian hati yang bergolak antara tradisi yang usang melawan atau versus keagungan Islam dan ketabahan pengikutnya. Ada kegelisahan yang dialami oleh Umar bin Khattab. Dan akhirnya pada saat itu beliau mendapatkan hidayah, tetapi dengan bertahap, tidak sekaligus. Yaitu nanti kita ceritakan bagaimana tahapan-tahapannya. Dan ada hijrahnya Ummu Abdullah binti Hasmat. Di situ tampak kelembutan Umar. Ini cerita dari Al-Mubarakfuri. Nah, jadi pada saat mendapatkan hidayah awal-awal, itu Umar bin Khattab suatu malam keluar dari rumah menuju ke Ka'bah dan melihat Rasulullah SAW sholat membaca surah Al-Haqqah. Maka beliau takjub dengan keindahan Al-Quran. Lalu berkata, menurut pengakuan Umar sendiri, qala faqultu ay fi nafsi, saya bicara dalam hati ya. Hadza wallahi syairun kama qalat Quraisy. Demi Allah, ini adalah ucapan penyair seperti yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana yang pernah kita bahas dulu awal-awal ya, bahasanya orang Quraisy. Dalam sebuah kesempatan mereka menyepakati kira-kira label apa yang paling tepat ditujukan kepada Muhammad ini. Nah, maka mereka mengambil kesepakatan yaitu sebagai penyair yang di situ bisa mensihir ya, para pendengarnya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam hatinya Umar ini. Nah, lalu tepat saat beliau membaca ayat 39 sampai 40, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Jadi seolah-olah langsung ditanggapi dari langit, ya langsung direspon dengan ayat ini bahwa Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair atau pujangga, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Qala, maka Umar berkata, qultu kahin, kalau begitu itu adalah ucapan tukang tenun atau dukun. Maka Rasulullah melanjutkan ayat 41 dan 42, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun, dan Al-Quran bukan pula perkataan tukang tenun atau dukun, dan sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin, Al-Quran itu wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Beliau meneruskan hingga akhir surat dan hidayah mulai menyusup ke hati Umar pada saat mendengar ya kalimat-kalimat yang indah ya. Dan Umar ini orang yang cerdas. Masyarakat Arab itu pada umumnya disebut kaum ummiyun ya, kaum yang buta huruf, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi ada sebagian kecil di antara mereka yang bisa baca tulis, termasuk Umar ini, seorang yang cerdas dan mampu baca tulis sehingga mampu untuk memiliki pemikiran dan pencernaan terhadap apa yang didengarkan, memikirkan, kemudian masuk ke dalam hatinya, dan sedikit demi sedikit hidayah mulai tumbuh di dalam hati Umar bin Khattab ini. Akhirnya saat itu ya bahwasanya Umar bin Khattab ini mencari, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Saat itu Umar hanya berpikir ini Muhammad membuat kekacauan ya, karena masyarakat tokoh-tokoh Quraisy saat itu memberikan label kepada Nabi Muhammad itu tokoh yang memecah belah umat, yang bisa membuat perkeretakan hubungan sosial di dalam rumah tangga menjadi retak,
suami istri terpisah karena satu masuk Islam, satu berada di agama jahiliyah. Antara ayah dan anak menjadi terpisah, bermusuhan ketika masing-masing terpisah agamanya. Saudara menjadi terpecah. Nah, seperti itulah yang menjadi semangat Umar ini untuk menghunuskan pedangnya dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan memberitahu bahwa adiknya telah masuk Islam. Jadi kaget. Umar betapa kagetnya karena saat itu tidak atau belum tahu kalau adiknya yang bernama Fatimah ini masuk Islam. Akhirnya dia berbelok ke rumah adiknya dan saat itu di dalam rumah terdengar pembicaraan. Ada Khabbab ibnu Arif yang membacakan surat Toha kepada Fatimah dan kepada suaminya yaitu Sa'id bin Zaid tadi. Dan didengar oleh Umar ketika sebelum masuk. Ketika mendengar langkah kakinya Umar ini mau masuk, maka Khabbab langsung sembunyi ketakutan. Karena sudah tahu track recordnya Umar ini seperti apa dengan kekerasannya. Akhirnya masuklah Umar dan bertanya kepada adiknya serta adik iparnya itu tentang posisi masuk Islamnya dan mengatakan kalian telah Sobi'ah. Sobi'ah itu ya label ya bagi orang-orang yang masuk ke agama Islam, dianggap seperti orang murtad ya, keluar dari ajaran jahiliyah. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, wahai Umar, bagaimana kalau seandainya kebenaran itu bukan di agamamu tapi di agama Islam? Maka Umar bertambah marah, akhirnya menginjak-injak Sa'id bin Zaid itu. Saking marahnya adik iparnya diinjak-injak oleh Umar. Maka di saat terjatuh ditolong oleh adiknya Umar yaitu Fatimah ya, berusaha untuk menolong suaminya, kemudian digampar oleh kakaknya sendiri sampai ya lebam ya pipinya, wajahnya itu oleh tamparan dari kakaknya sendiri itu. Kemudian saat itulah ada lembaran-lembaran ya dari mushaf yang saat itu belum terkumpul ya, masih berupa lembaran-lembaran. Maka Umar penasaran apa itu. Kata adiknya ini adalah Al-Quran. Kemudian Umar penasaran, ingin membacanya, tapi oleh adiknya jangan. Kamu masih najis, kalau mau membaca mandilah dulu. Saat itu ketika disuruh mandi, Umar manut mengikuti perintah adiknya mandi dan setelah bersih membaca lembaran-lembaran dan ternyata isinya surat Toha. Nah, itulah yang membuat dia tertarik dan akhirnya sampai pada akhirnya Umar membaca surat Toha sampai ayat 14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Maka saat itulah Umar bin Khattab mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramahu, dalluni ala Muhammad. Wahai, alangkah indahnya dan mulianya kalam ini, perkataan ini, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada saat ini. Maka sebelumnya Rasulullah sempat berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'izzal islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Apakah itu dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab? Atau dengan redaksi yang lain, Allahumma a'izal Islam bi ahadi Umaraini. Ya Allah, kokohkanlah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Itu nama aslinya Amr bin Hisham. Antara Amr dan Umar kan mirip ya. Jadi akhirnya yang dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala adalah
masuk Islamnya Umar bin Khattab ini. Jadi ada kemiripan ataupun ya ada keterkaitan antara Umar dan Abu Jahal ini. Umar bin Hisham, dalam doa sebelumnya Nabi melihat adanya potensi pada diri Umar dan Abu Jahal, itu antara lain keberanian dan kekuatan. Sama-sama punya keberanian dan punya kekuatan. Jadi pada saat nanti ya, setelah Umar masuk Islam, itu mendatangi Abu Jahal ya, dan memberikan ancaman kepada Abu Jahal dengan ancaman yang serius. Jadi sama-sama masing-masing ini punya keberanian dan punya kekuatan. Kemudian juga punya kesetiaan dan loyalitas. Dan juga mereka adalah orang-orang yang terhormat. Jadi punya kehormatan. Walaupun berbeda kabilah ya. Kalau Abu Jahal dari Bani Makhzum, kalau Umar dari Bani Adi, tetapi semuanya akan menginduk ke Quraisy ya. Jadi sama-sama dari Quraisy. Kemudian memiliki kegigihan dan juga ketekunan. Perbedaan mendasar antara Umar dan Abu Jahal yaitu apa? Abu Jahal termakan kesombongan dan hasad, sementara Umar ini mau merendahkan hati untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbedaan yang paling signifikan ya. Jadi kalau Abu Jahal yang memiliki sifat sombong dan hasad ini ya mirip-mirip seperti iblis ya, yang ketika disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik darinya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kesombongan iblis, parameter standar iblis yang dibuat-buat sendiri. Terus memangnya kenapa kalau kita diskusikan lebih lanjut? Apakah ada standar bahwasanya api lebih mulia dari tanah? Dari mana standar itu? Nggak ada. Tidak ada parameter atau rumus yang mengatakan api lebih mulia dari tanah, tidak ada. Kenapa dia merasa lebih mulia daripada Adam? Nah, seperti itu. Jadi karena kesombongan, kemudian juga karena hasadnya. Kenapa demikian? Iblis hasad kepada Nabi Adam karena sebenarnya dulunya sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis ini menjadi punggawanya penduduk langit karena berjasa menumpas makhluk-makhluk yang melakukan kekacauan di bumi saat itu ya, sebelum adanya manusia. Ada makhluk-makhluk yang membuat kerusakan, maka iblis diperintahkan untuk menghabisi makhluk-makhluk yang melakukan kedzaliman dan habis semua. Nah, maka iblis diangkat menjadi punggawa di langit sana yang kemudian mendapat label Azazil. Nah, itulah labelnya iblis di langit sana dengan segala kehormatannya. Nah, ketika Adam akan diciptakan, itulah akhirnya timbul kecemburuan ya, hasad daripada iblis ini karena dia akan tergeser posisinya. Yang sebelumnya dia dihormati oleh malaikat, oleh penduduk langit sana, tapi ketika nanti Adam diciptakan malah dia harus tunduk, harus sujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Dia nggak mau. Nah, inilah yang membuat iblis ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan siapapun manusia yang memiliki sifat-sifat yang mirip seperti iblis ini bahaya. Terutama yang saya katakan, penyakit ana khairun minhu itu bahaya sekali. Aku lebih baik darinya. Dan itu bukan hanya menimpa orang awam. Ada sebagian aktivis Islam yang secara zahir mereka adalah orang-orang soleh dan berilmu, tapi kalau dalam dirinya ada penyakit ana khairun minhu, ini sangat bahaya. Aku lebih baik darinya, lebih tinggi ilmunya, lebih khusyuk ibadahnya, lebih bagus pakaiannya, lebih islami penampilannya, macam-macam. Nah, inilah penyakit yang diderita oleh kaum muslimin yang merupakan fotokopi tadi ya, kopas daripada
sifat daripada iblis yang harus diwaspadai. Nah, ini harus kita waspadai ya. Jadi jangan, nah itulah yang membuat Abu Jahal tidak mendapat hidayah, terhalangi mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, sementara Umar mau merendahkan hatinya, mau tawadhu, mau bisa menerima, membuka ruang berpikirnya, sehingga hidayah Allah masuk ke dalam hatinya dan bisa akhirnya masuk Islam. Sehingga dengan itulah ya, ada hikmah dan pelajarannya, bahwasanya telah tersebut pada kisah yang sebelumnya ya, masuk Islamnya Hamzah. Ini menjadi sekali lagi akar potensi kebenaran dalam hati tumbuh saat melawan kezaliman. Sebagaimana saat sudah kita ceritakan ya, Hamzah ini Islam karena membela keponakannya yang dizalimi oleh Abu Jahal dan mengatakan dengan gagahnya ya, dengan penuh izzah, saya juga sudah masuk Islam. Jadi karena melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Abu Jahal saat itu, jadi melawan kezaliman. Kemudian kemampuan dakwah melihat potensi itu dan memanfaatkannya. Jadi dengan masuk Islamnya Umar nanti banyak sekali hal-hal yang positif yang didapat oleh kaum muslimin. Kemudian ada kegigihan hati pihak yang terzalimi yang meluluhkan hati. Itulah ada hikmah dan pelajaran. Dan dakwah itu untuk semua orang, tidak terbatas pada kelompok atau kaum tertentu, termasuk orang-orang yang menyakiti dan memerangi dakwah. Mereka tetap berhak untuk didakwahi. Barangkali Allah Ta'ala menunjuki mereka pada akhirnya. Kita tidak tahu hidayah itu dari pintu yang mana. Yang penting kita berusaha dan mendoakan. Kalau orang-orang yang masih dalam kondisi hidup, kita boleh mendoakan, termasuk tadi isyarat dalam doanya Rasul, ya Allah berikanlah kemuliaan Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai tadi, atau dengan salah satu dari Umar itu. Ini sekaligus menjadi pelajaran, boleh kita mendoakan orang-orang tertentu yang masih kafir untuk bisa mendapat hidayah. Kan kita nggak tahu apakah memang mereka itu nantinya mau menerima Islam ataukah menjadi tetap kafir ya. Sehingga lalu kami ada diskusi ya di WA itu para alumni, itu yang tentang Perdana Menteri Israel Netanyahu yang ya ada yang mendoakan supaya dapat hidayah begini begitu ya, akhirnya menjadi pro kontra ya diskusinya. Ya Allah alam ya, kita nggak tahu bagaimana nasib berikutnya ya, apakah sampai akhir hayat seperti Fir'aun yang tidak mau menerima hidayah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, ataukah pada akhirnya nanti masuk Islam sebagaimana sebagian cerita dari para sahabat yang sangat memusuhi dan akhirnya bisa masuk Islam ya, contoh seperti Umar ini. Jadi Allah a'lam bishawab. Tidak sepatutnya dai merasa lebih baik dari mat'unya objek dakwah walau mereka berlaku buruk kepadanya, karena Allah lebih mengetahui keadaan tiap orang di masa depan. Inilah ya, termasuk di sini kedudukan Umar dibanding Sa'id bin Zaid dan juga Khabbab ya. Jadi Umar bin Khattab yang pada saat itu dalam kondisi kafir ya, masih belum masuk Islam dan sudah didahului oleh Sa'id bin Zaid, oleh Khabbab ini. Tetapi pada akhirnya ketika Umar masuk Islam, maka bisa ya seolah-olah dalam tanda kutip melewati atau meloncati kemuliaan karena mendapatkan kehormatan pada akhir ya dalam periode waktu berikutnya, yaitu sebagai khalifah kaum muslimin ya, khalifah yang kedua itu. Nah, jadi di sini kita tidak tahu ya bagaimana nasib orang per orang ya, dan Imam Ghazali memberikan pesan ya kepada kita untuk pada saat kita ingin dalam kondisi tidak ujub, tidak merasa lebih baik dari orang lain, itu melihat segala sesuatu dari sisi yang positifnya. Ketika kita melihat dalam berbagai macam kondisi, kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, maka kita menganggap dia lebih baik dari saya,
karena amal solehnya lebih banyak, usianya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, sehingga amal baiknya lebih banyak. Ketika kita berinteraksi dengan yang lebih muda, kita juga nggak boleh meremehkan. Kita berpandangan positif, dia lebih baik dari saya karena dosanya lebih sedikit. Saya lebih tua usianya, lebih banyak dosanya, dia usianya lebih sedikit, maka dia lebih mulia daripada saya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih punya kedudukan, lebih banyak hartanya, lebih banyak ilmunya, kita juga berpikiran dia lebih baik dari saya karena dengan potensinya dia lebih banyak memberi maslahat kepada masyarakat. Dengan ilmunya dia bisa berdakwah, dengan uangnya bisa bersedekah kemana-mana, dengan jabatannya dia bisa tanda tangan untuk membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, kan lebih mudah daripada yang tidak punya jabatan apa-apa. Nah, itu lebih mudah ya kita untuk tawadhu kepadanya. Kemudian yang keempat, ketika kita mendapat atau berinteraksi dengan orang yang lebih sedikit potensinya, berhadapan dengan orang barangkali yang lebih sedikit hartanya, berhadapan dengan orang yang lebih sedikit jabatannya lebih rendah, atau berhadapan dengan orang yang lebih sedikit ilmunya, maka bagaimana cara kita berhusnudzon dan berbaik sangka supaya kita tidak ujub atau tidak takabur? Caranya adalah bahwa orang yang lebih sedikit potensinya itu hisabnya di akhirat lebih cepat. Orang yang sedikit hartanya lebih masuk surga cepat, lebih cepat daripada orang-orang kaya. Selisihnya itu 500 tahun atau setengah hari di kehidupan akhirat. Orang-orang fuqara masakin sudah masuk ke surga, orang kaya masih tertahan karena teraudit hartanya di mana-mana, masih banyak pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Ilmunya semakin banyak hisabnya, jabatannya semakin tinggi juga semakin lama hisabnya. Jadi kita berhusnudzon, oh enak orang itu karena nanti masuk surga lebih cepat. Nah, seperti itu husnudzonnya. Nah, kemudian yang terakhir seperti ini, kita berhadapan dengan orang yang melakukan maksiat atau mungkin masih non muslim, masih kafir, maka kita berpandangan positif juga. Ya, hari ini mungkin dia maksiat, siapa tahu nanti malam dia bertaubat. Hari ini dia masih kafir, siapa tahu nanti malam masuk Islam dan besok menyatakan keislamannya, taubatnya, dan dia jauh melebihi kualitasnya daripada saya. Nah, seperti itulah ya, bahwasanya kita harus menghindari tadi kata-kata ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, itu ya. Harus dibalik, wa khairun minni, dia lebih baik dari saya. Nah, itulah ya, dibalik supaya kita nggak terjebak pada penyakit takabur atau penyakit sombong. Jadi jamaah sekalian, Islamnya Umar itu adalah merupakan kemenangan. Sebagaimana disebutkan menurut komentar ya dari Abdullah bin Mas'ud di sini, karena Islam Umar fathan, Islamnya Umar adalah sebuah kemenangan besar. Wa kana hijratuhu nasran, hijrahnya adalah keuntungan. Kalau orang lain hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi, tapi kalau Umar diumumkan, wahai masyarakat Arab, saya Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah besok. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, maka hadapilah Umar besok kalau mau ya bertanding sama saya. Nah, maksudnya memberikan ancaman ya, bahwasanya yang akan menghadapi Umar itu pasti akan kalah begitu ya, sehingga keluarganya akan kehilangan. Nggak ada yang berani dengan apa yang ditantang oleh Umar. Nah, itulah hijratuhu nasran, hijrahnya adalah merupakan keuntungan. Kemudian wakanat imaratuhu rahmah, kepemimpinannya itu adalah rahmat. Beliau yang tegas, yang luar biasa, tetapi memiliki rahmah yang luar biasa dalam hal kepemimpinannya. Memiliki hati yang lembut ya. Beliau sering berjalan malam-malam, kalau mengetahui masyarakatnya kelaparan, beliau sendiri yang membawa gandum makanan untuk rakyat yang kelaparan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, beliau ya
disidak ya, kemudian beliau berusaha untuk meluruskannya, dan berbagai macam ya kisah dalam kepemimpinan yang luar biasa. Rahmah. Laqad ra'aituna wa ma tastati an nusalliya bil baiti hatta aslama Umar. Dan sungguh saya telah melihat sendiri bagaimana kami tidak mampu melakukan sholat di Baitullah sebelum Umar menyatakan keislamannya. Falamma aslama Umar qatalahum hatta tarakuna fasallaina. Tatkala Umar masuk Islam, dia menyatakan perang kepada mereka sehingga mereka membiarkan kami melakukan sholat dengan bebas. Jadi saat Umar masuk Islam itu, wajah-wajah orang kafir Quraisy itu menjadi terpana ya, ketakutan, tidak percaya orang sekaliber Umar itu bisa masuk Islam, dan akhirnya memberikan izah kepada kaum muslimin. Umar mendatangi Abu Jahal ini, saya katakan tadi ya. Jadi ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, maka bertanya, siapa di antara tokoh Quraisy yang paling memusuhi Nabi Muhammad? Nah, maka dijawab Abu Jahal. Maka datanglah Umar ya untuk datang ke rumah Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal belum tahu dan menerima awalnya dengan baik. Tapi ketika mengetahui Umar bin Khattab masuk Islam, akhirnya ditutup keras-keras pintunya dan disuruh ya untuk pergi ya. Tidak berani menemui lagi saat itu ya Abu Jahal ini. Jadi tidak mau berurusan dengan Umar ya. Jadi itulah mendatangi Abu Jahal dan tokoh Quraisy untuk mengumumkan keislamannya, bahkan mengumumkannya di keramaian. Umar mengumumkan Islamnya hingga harus fight karenanya. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya melakukan perlawanan jika memiliki kekuatan. Dan setelah Umar masuk Islam, sahabat berani membuat halaqah di Baitul Haram ya, pertemuan untuk ya bicara ataupun diskusi untuk ngaji bersama, kemudian juga tawaf dan membalas orang kafir. Ini setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ini kurang lebih ya kisah masuk Islamnya Umar, dan sama-sama kita ketahui ya pada saat dia telah menyatakan ya, jadi setelah ada masalah tadi di rumahnya adiknya, kemudian dia dituntun untuk datang ke rumah Rasulullah, dan saat itu ada beberapa sahabat yang di dalam dan mereka ketakutan. Tetapi Hamzah dengan beraninya, siapa? Umar, silakan. Kalau dia tujuannya baik-baik, kita terima baik-baik. Yang saat itu Umar masih menghunus pedang. Terus kata Hamzah, tapi kalau dia bermaksud buruk, ingin membunuh Nabi, maka dia akan terbunuh dengan pedangnya sendiri. Kata Hamzah begitu. Dia akan terbunuh dengan pedangnya sendiri. Maksudnya Hamzah juga nggak takut ya melawan Umar kalau seandainya berkeinginan yang buruk. Kemudian saat itu ketika Rasul mengetahui Umar datang, maka dipanggil dan berada di bilik, dan Nabi ya tentunya dengan wahyu Allah ya Ta'ala sudah mengetahui agak keras ya dalam memperlakukan Umar saat itu dengan ketegasan, wahai Umar, ya, kapan lagi waktunya ya? Sekaranglah waktunya. Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kemuliaan dengan masuk Islamnya kan. Dan akhirnya saat itu Umar bin Khattab menyatakan 2 kalimat syahadat. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa keutamaan yang bisa kita lihat bagaimana fadilah keutamaan Umar bin Khattab ini. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, artinya demi Allah, malaki ka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan dia akan mencari jalan selain jalanmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setan saja nggak mau berurusan dengan Umar ya, apalagi manusia. Karena saking beraninya Umar, setan pun juga tidak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab ini, apalagi menggodanya. Itulah karena kekuatan kejiwaan daripada Umar ini. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan,
baina ana naim syaribtu, yakni al-laban hatta anzura ila rayyi yajri fi dhufri au fi adfari. Nabi mengatakan, tatkala saya tidur, saya bermimpi minum susu hingga saya melihat dalam mimpiku air mengalir dari kuku-kukuku. Kemudian ya, summa nawaltu Umar, saya meminumkan air itu kepada Umar. Nah, maka para sahabat bertanya, fama awal tahu qala al-ilm, bagaimana takwil mimpi tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, itu adalah ilmu ya. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ada isyarat di sini ya, seperti Umar bin Khattab ini mendapatkan aliran ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan memang Khalifah Umar ini ya terkenal ya, walaupun beliau adalah seorang pemimpin ya, seorang pejabat dan seorang khalifah Amirul Mukminin, tetapi beliau juga punya kecerdasan dan keberanian dalam memutuskan segala macam perkara ketika perkara itu memang tidak relevan ya, pada saatnya. Misalnya ya, satu contoh pada zaman Umar itu yang sebagaimana kita ketahui ya, pada umumnya para mustahik zakat itu kan jumlahnya 8 ya. Surah Taubah 60. Nah, salah satu mustahik pada zamannya Umar itu ditiadakan. Itu al-mu'allafati qulubuhum ya, orang-orang yang masih kafir yang diharapkan dengan mendapatkan zakat mereka masuk Islam. Itu makna al-mu'allafati qulubuhum pada saat itu. Jadi orang mu'allaf, yang disebut mu'allaf itu sebenarnya orang yang belum masuk Islam pada saat itu. Kalau sekarang kan kebalik. Orang yang sudah masuk Islam disebut mu'allaf. Nah, sudah Islam bertahun-tahun masih disebut mu'allaf. Berarti kalau kriteria mu'allaf itu tidak masuk Islam sejak lahir, para sahabat juga rata-rata mu'allaf. Ya kan, karena mereka Islamnya sudah dewasa. Masa disebut mu'allaf para sahabat? Kan enggak. Nah, inilah kadang-kadang ada istilah-istilah yang kurang tepat ya yang kita pakai. Kalau sudah Islam lama bertahun-tahun ya sudah, mereka muslim. Mereka sama dengan kita. Dan mungkin Islamnya lebih baik dari kita karena kita Islam warisan. Nah, mereka ini Islam dengan penelitian, dengan ilmu, masuk Islamnya dengan hati. Nah, jadi Umar ini punya ketegasan. Saat itu sudah dihapus al-mu'allafati qulubuhum itu karena apa? Karena Islam saat itu sudah memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Kalaupun mereka nggak usah dikasih zakat, mereka juga tertarik masuk Islam gitu. Jadi dihapus. Kemudian yang lain-lain juga masih ada, dan Umar ini juga punya ketajaman dalam hal memiliki pemahaman ya terhadap tafsir Al-Quran, mirip seperti Abdullah bin Abbas, walaupun ini beda klaster ya. Umar itu klasternya senior, Abdullah bin Abbas ini klasternya masih sangat muda, tapi ilmunya nggak kalah masing-masing ya. Ketika satu saat para sahabat tua itu berkumpul ya. Kemudian Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas di dalam pertemuan itu. Ya, pertemuan untuk mudzakarah, untuk diskusi. Nah, sepertinya ada gelagat-gelagat dari mereka yang hadir itu, kok sepertinya mereka meragukan dan mempertanyakan, ngapain anak kecil kok diajak pertemuan orang dewasa seperti kita. Mungkin begitu kesimpulan daripada Umar. Maka untuk menunjukkan kapasitas keilmuan Abdullah bin Abbas, beliau memberikan pertanyaan kepada para sahabat senior yang saat itu hadir di majelis itu. Apa pendapat kalian tentang surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya itu. Mereka menjawabnya secara normatif, ya, ketika sudah ada kemenangan, begini, begitu. Nah, kemudian Umar mengatakan dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Maka beliau, ya karena punya ketajaman pemikiran ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya surat ini memberikan isyarat ajal Rasulullah itu sudah dekat. Nah, maka Umar mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu katakan sama dengan apa yang ada di pikiranku.
nyambung apa yang dijadikan pendapat oleh Abdullah bin Abbas itu sama dengan pemikiran Umar. Bahasanya ada isyarat di balik surat ini turun adalah ajal Rasul yang sudah dekat, karena berarti beliau tugasnya sudah akan paripurna, sudah akan selesai, sehingga sudah akan menghadap kepada Allah Ta'ala dan akan memberikan nuansa yang sedih ya di kalangan sahabat tentunya. Nah, ini contoh ya, kalau di dalam ulumul Quran ada disebut tafsir isyari, dalilnya dari sini, tafsir isyari, jadi tafsir dengan isyarat yang tersirat daripada makna zahir yang ada dalam ayat atau surat tertentu. Isyaratnya apa, dan itu memerlukan kejernihan hati ya, supaya bisa membuat kesimpulan yang tepat, hati yang lurus, hati yang jernih. Nah, kemudian contoh atau hadis lain yang bisa memberikan pemahaman tentang fadilah Umar. Nabi bersabda, "Baina anana imra'aitun nas uridu alayya." Pada saat aku tidur, kata Rasulullah, kulihat orang-orang ditampakkan kepadaku, wa alaihim qumusun, mereka memakai baju, faminha ma yabluhu as-sadiyah, sebagian ada yang sebatas dadanya, wa minha ma yabluhu dunadzalik, ada yang di bawah itu, wa urida alayya Umar, dan ditampakkan di dalam mimpiku itu Umar, wa alaihi qamisun istarrahu, dan saat itu Umar memakai baju yang panjang dan menyeretnya. Qalu, ya, maka para sahabat bertanya, fama awwaltahu ya Rasulullah, maka bagaimana Anda mentakwilkan seperti itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan ad-din, nah, itu adalah agama. Itu riwayat Bukhari. Artinya pemahaman Umar tentang agama ini jauh ya, lebih luas, lebih mendalam dari apa yang difahami oleh para sahabat pada umumnya. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi, innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umam muhadditsun, sesungguhnya ada di antara umat sebelum kamu orang-orang yang muhaddats ya, muhaddatsun, orang-orang mendapat ilham. Wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar bin Khattab, jika orang tersebut ada pada umatku pasti dia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Umar ini terkenal dengan yang disebut dengan ilham, atau bahasanya al-firasah al-imaniyah, yaitu firasat keimanan, feeling ya. Jadi ada firasat keimanan ya. Jadi pada saat perang Qadisiyah, perang Qadisiyah ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saat itu saat kondisinya sakit ya, tapi masih bisa memimpin peperangan melawan pasukan Persia yang sangat kuat luar biasa. Nah, uniknya pada saat Umar bin Khattab berkhutbah di Madinah, kan jauh antara jarak Madinah dengan Persia ini kan jauh sekali. Tetapi pada saat Khalifah Umar ini berkhutbah di Masjid Nabawi, seolah-olah memberikan isyarat kepada pasukan yang sedang berperang melawan Persia itu untuk memberikan arahan, wahai pasukan, larilah ke kanan, ke kiri, naiklah ke bukit, begini begitu. Itu pada saat beliau menyampaikan khutbah di Masjid Nabawi. Luar biasa ya. Ini firasat keimanan yang dimiliki oleh Umar, yang saat itu seolah-olah ditampakkan bagaimana kondisi kaum muslimin yang sedang berperang di Persia sana. Nah, ini luar biasa ya, menunjukkan beliau punya ilham, punya firasat yang kuat sekali. Ada kisah yang masyhur tetapi saya belum mengvalidasi ya apakah sahih atau bukan ya. Pada saat Amr bin As itu menjadi gubernur Mesir, melihat ada tradisi jahiliyah, karena beberapa waktu sekali itu mereka biasa memberikan tumbal ke sungai Nil di Mesir supaya mengalir. Nah, saat itu sungai Nil kering, maka Khalifah saat itu ya Amr bin As menanyakan, minta petunjuk kepada Umar bin Khattab bagaimana solusinya, karena Amr bin As nggak mau sebagaimana tradisi masyarakat Mesir yang menumbalkan atau mengorbankan orang ya untuk supaya air sungai Nil kembali mengalir. Maka Umar mengirimkan surat
kepada Amr bin As, dan ketika sampai surat itu, sebelum dibuang ke Sungai Nil, Amr bin As membaca di surat tersebut, wahai Sungai Nil, aku tahu kamu adalah makhluk Allah. Kalau kamu mengalir karena kemauanmu sendiri ya silahkan. Tetapi kalau kamu mengalir itu karena perintah dari Allah, maka aku mohon pada Allah supaya mengalirkan kembali sungai ini dengan deras. Nah, maka dibuanglah surat tersebut ke Sungai Nil, dan alhamdulillah dengan izin Allah Sungai Nil kembali mengalir dengan derasnya menjadi sumber kehidupan masyarakat Mesir, dan tidak ada tradisi mengorbankan manusia sebagaimana yang ada sebelumnya. Allah alam ya. Ini kisah yang sangat masyhur ya, yang menunjukkan bahwasanya Umar punya ya semacam karomah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada lagi ya pernyataan daripada Umar bin Khattab, wafaqtu rabbi fi salas, pendapatku bersesuaian dengan kehendak Allah dalam 3 hal. Ini karena tawadhu'nya, karena ternyata kalau dicek lebih dari 3 ya. Mungkin saat itu beliau baru mengalami 3 ini. Fakultu ya Rasulullah, ya, beliau bertanya, mengatakan pada Rasulullah, lau ittakhadna min maqam Ibrahim musalla. Bagaimana seandainya kalau kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat? Itu usulan daripada Umar. Fanazalat, maka turunlah ayat gitu ya, dan jadikanlah ke sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian ini berikutnya wa ayatul hijab, ayat tentang masalah jilbab, yaitu ketika Umar mengatakan, wahai Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna, saya katakan pada beliau, bagaimana seandainya para istri panjenengan tersebut memakai hijab ya, mereka yahtajibna ya, mereka berhijab, fa innahu yukallimuhunna al-barr wal fajir, karena ada orang yang baik dan buruk perangainya masuk ke dalam rumah istri panjenengan ya. Apakah tidak sebaiknya jika mereka diperintahkan untuk berhijab? Maka saat itulah turunlah ayat hijab. Fajtama anisa'un nabi, maka berkumpullah para istri Rasulullah karena dilandasi rasa cemburu. Maka saya katakan, semoga Allah menceraikan kalian, semoga kalian semua, dan menggantinya dengan istri-istri yang lain yang lebih baik dari kalian. Lalu turunlah firman Allah tentang hal ini yang ada di surah Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wahai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan, dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya, sehingga mereka disebut ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum muslimin ya. Maksud anak menikahi ibunya kan nggak boleh ya. Jadi jandanya istri Rasul itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun sampai meninggal. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Ta'ala. Ini berdasarkan aspirasi usulan daripada Umar bin Khattab. Nah, inilah jamaah sekalian ya, beberapa contoh firasat keimanan ataupun usulan-usulan daripada Umar bin Khattab yang direspon oleh Allah Ta'ala, yang ini menunjukkan keutamaan beliau ya. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan pada Umar bin Khattab, memberikan kemuliaan Islam dengan Islamnya beliau, dan sampai akhir hayat beliau dikenang sepanjang sejarah tentang segala macam kebaikannya, dan juga banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari biografi beliau.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.